kesempatan yang baik ini. Ya. Sudah kangen juga dengan Bapak Tony dan Ibu ya. Ya. Saya salah satu yang sering ke Taman Safari ya. Ya. Waktu menuju ke Taman Safari saya ingat, ya, baptisan selalu banyak. Waktu kemarin kami merayakan ulang tahun yang pertama, Bu Yani di Cibubur, kita hitung semua baptisan. Ini sekarang ada 8 orang yang akan dibaptis di awal bulan November. 71 baptisan. Luar biasa. Jadi ya kalau begitu mendaki Taman Safari langsung ingat, wah ini baptisan banyak-banyak. Ya, luar biasa. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan yang diberikan oleh Gembala Sidang. Terima kasih Pak Gembala, Pak Irwanto. Topiknya cukup berat ya. Kepenuhan Roh Kudus. Ya. Tentang kepenuhan Roh Kudus. Ini salah satu topik yang berat dalam tanda petik. Ya. Berat dalam tanda petik oleh karena ada banyak sekali pengajaran-pengajaran terkait dengan Roh Kudus yang salah kaprah. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang Roh Kudus yang tidak tepat pada firman Tuhan. Nah, kita bersyukur saudara-saudara di dalam gereja baptis ini selalu kembali kepada Alkitab. Nah, karena itu beberapa menit ke depan saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan ayat yang sudah dibaca tadi. Ya, di dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-1, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sambil membuka ayatnya, kitabnya, hidup sebagai anak-anak terang. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1 bilang begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Lalu kemudian di ayat-ayat bawah, jangan hidup menurut kedagingan. Jangan hidup menurut hawa nafsu. Jangan hidup dikendalikan oleh iblis dalam penipuan, dalam percabulan, dan rupa-rupa itu. Saudara. Lalu kemudian di ayat yang ke-18, ya, jangan kamu mabuk oleh anggur. Bukan jangan minum anggur. Ini juga kita mesti hati-hati ya, karena setiap kali perjamuan kan minum anggur. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi biarlah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Situasi yang tidak kondusif baginya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa jemaat Efesus mereka sudah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jemaat Efesus adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bukan dipengaruhi ajaran sesat. Ini berbeda sekali dengan Timotius misalnya. Ya, berbeda sekali. Ada orang-orang yang menyusup di dalam jemaat, lalu kemudian mengajarkan ajaran sesat. Tidak demikian dengan jemaat di Efesus. Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Efesus mereka sudah percaya kepada Tuhan, perlu dihibur, perlu dikuatkan. Karena itu dia menulis surat, lalu kemudian mengutus Tikhikus, sampaikan surat Efesus kepada jemaat untuk menguatkan, untuk menghibur mereka, supaya mereka maksimal sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu tema utama dari kitab Efesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, Kristus kepala, kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, jadi Kristus kepala, kita orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Dari analogi ini tahulah kita, kalau ada kepala berarti ada relasi antara anggota tangan, antara anggota kaki, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan bahwa surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Efesus untuk menguatkan,
untuk meneguhkan mereka, orang-orang yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Untuk menghibur mereka yang sedang dalam bahaya penyesatan, baik itu dalam pikiran mereka. Bukan penyesatan ajaran, tetapi misalnya mereka terjerumus dalam kendali iblis. Percabulan misalnya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Perlu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus menekankan kepada jemaat yang sudah anggota tubuh Kristus ini, jangan mabuk oleh anggur. Jemaat yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus ini, jangan beri diri dikendalikan atau dikontrol oleh iblis siang dan malam. Jangan, saudara. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Teologi baptis, saudara-saudara. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini setara. Berbeda dengan ajaran seorang tokoh gereja bernama Agustinus. Seorang tokoh gereja bernama Agustinus, dia mengatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus inferior, ya, artinya lebih rendah dibandingkan dengan Bapa. Dia menempatkan Roh Kudus lebih rendah dari Bapa, dan ini keliru, saudara. Ini keliru. Ini hampir serupa dengan ajaran saksi Yehova. Ya, ajaran saksi Yehova, Yesus itu diciptakan. Ya, Yesus itu diciptakan. Berbeda. Ajaran baptis, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam beberapa menit ini, ini kan baru pendahuluan. Ini baru pendahuluan. Kita sebagai orang Kristen, tadi saya udah tanya Pak Ir, saya udah bisik, ini selesai jam berapa? Karena ini ajaran ini, Pak Ir sudah bilang kepada saya, Pak Ilya kan mengajar tafsir PB katanya. Iya, ini memang yang saya senang, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memikirkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Ada orang yang berkata bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Enggak ada ayatnya, saudara. Enggak ada ayatnya. Tapi orang bahasa roh itu adalah karunia, saudara. Bahasa roh itu adalah karunia. Orang baptis tidak anti bahasa roh, betul ya Pak ya? Ya, saya harap Pak Tony dan Bu Yani, Pak Gembala setuju. Ya, kalau Pak Gembala angguk begini berarti setuju. Kalau tidak sepaham nanti nggak diundang lagi. Iya. Orang baptis itu tidak anti dengan bahasa roh, saudara. Tapi yang keliru adalah kalau orang yang kepenuhan bahasa roh, kalau orang yang kepenuhan Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Ini sesat, saudara. Ini keliru. Sesat itu sama dengan menyimpang, tidak sesuai, tidak connect, saudara. Tidak connect. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran yang penting kita ketahui terkait dengan kepenuhan Roh Kudus adalah yang pertama, orang itu atau orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ada banyak sekali ayat di Alkitab yang mengatakan. Tapi kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 16, ayat 14, ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17, di situ kita mendapat informasi bahwa orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus mendiami hatinya. Roh Kudus mendiami hidupnya. Itu sebabnya kalau saudara mengingat bagaimana pertobatan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia menuju ke Damsyik, dia sudah mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh orang Yahudi. Dia sudah mendapat legalitas dengan diberikan surat untuk menangkap dan membunuh orang Kristen. Tapi di jalan menuju ke Damsyik itu dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dibawa dia ke rumahnya Yudas di jalan lurus. Dan di sana
Paulus berdoa dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Paulus berdoa dan penuh dengan Roh Kudus, Paulus didiami Roh Kudus. Tadinya Paulus belum didiami Roh Kudus, tapi ketika dia percaya, dia penuh didiami oleh Roh Kudus. Saudara mungkin bertanya, tapi kan Paulus, dia seorang yang sangat mantap sekali dalam pengetahuan Alkitab. Sebelum dia bertemu Tuhan di jalan menuju Damsyik. Benar sekali. Dari sini kita tahu bahwa pengetahuan Alkitab tidak menjamin orang itu didiami oleh Roh Kudus. Ini penting sekali, saudara, menggarisbawahi. Orang Kristen hafal Alkitab, tidak jaminan dia didiami oleh Roh Kudus. Orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kalau Paulus di jalan menuju Damsyik, mungkin saya dan saudara-saudara di tempat yang berbeda-beda. Saya ada kesaksian tahun 2000, ya, tahun 2000 di kampung saya dari STT Setia Jakarta datang KKR, dan di kampung saya itu di Sumba NTT, kampung itu ya rumah-rumah alang berkeliling, tapi di tengah-tengah itu ada lapangan tempat jemur kopi, padi, ada kuburan juga di depan rumah. Ya, saya datang ke Jawa ini baru tahu kalau kuburan itu tempat tertentu, tapi kalau di sana di kampung di tengah-tengah itu kuburan. KKR. Biasa orang KKR ada yang di lapangan dengan kursi, yang lain naik di atas kuburan. Saudara, saya salah satu anak remaja atau ya pemuda yang kurang baik lah, ya, agak nakal begitu ya. Saudara, waktu pendeta itu berkhotbah, kami ada 7 orang kelompok kami itu di pemuda-pemuda gereja ya. Kalau ada Natal, ada drama, saya selalu pemeran utama. Padahal kalau soal drama itu pasti di kampung kami tiap Natal ada drama. Saya pemeran utama, pindah-pindah gereja itu bawa drama itu. Saudara, KKR, pendeta itu menantang untuk percaya Tuhan. Lalu kemudian kalau ada di antara saudara yang percaya Tuhan, buka hati saudara. Terima Yesus. Angkat tangan saudara. Saudara tidak boleh lihat kiri, lihat kanan, tutup mata. Wah benar, saya tutup mata. Sudah tutup mata dan pendeta itu bilang, angkat tangan. Tidak boleh lihat kiri, tidak boleh lihat kanan katanya. Saudara, kalau sungguh-sungguh menyadari dosamu dan engkau mau menerima Yesus, angkat tanganmu. Tidak harus maju ke depan, angkat tanganmu katanya. Saya pikir kalau tidak harus maju ke depan, di atas kuburan ya enggak apa-apa kan? Kemudian saya angkat tangan. Wah, teman-teman saya yang lain, wih si Eli angkat tangan katanya. Si Eli angkat tangan katanya. Saya diganggu saudara. Wih si Eli yang, tapi karena saya udah sungguh-sungguh saya tutup mata udah. Pokoknya fokus saja tutup mata. Wah, pendeta ini mungkin dia lihat banyak yang angkat tangan kan? Saudara, saya ingin lihat saudara lebih jelas katanya. Saudara bisa maju ke depan katanya. Wah, tadi katanya nggak boleh maju, nggak harus maju. Sekarang maju, ya kan? Sekarang maju. Saya ingin lihat saudara, saya ingin doakan saudara. Kau bisa maju ke depan. Kemudian saya turun tangan pelan-pelan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, walaupun saya tidak maju, tapi beta sudah bertobat. Ya, kemudian saya turunkan tangan dengan air mata. Saya bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang jauh dari Tuhan. Walaupun orang tua saya majelis, walaupun orang bapak saya itu kaum awam, pegang gereja, cabang ya, saudara-saudara. Tapi saya ini orang yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Saya menyesali dosa saya. Saya buka hati di atas kuburan, saudara-saudara. Di atas kuburan, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu masuk ke STI, saya kuliah teologi, ada kesaksian pertobatan dan saya sampaikan, saya tulis kesaksian pertobatan di atas kuburan. Saudara-saudara, sedikit lagi memang maut, saudara-saudara, tapi untung Tuhan selamatkan. Saudara-saudara, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita didiami oleh Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, sejak perjumpaannya dengan Tuhan, dia bertemu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu luar biasa. Kesimpulan-kesimpulan ini datang oleh karena Rasul Paulus menyadari, dulu memang dia bernapas, dia hidup dan dia beraktivitas,
Tapi tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus mendiami hatinya, dia adalah orang mati. Dia adalah orang mati. Tetapi ketika dia percaya Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat, Roh Kudus mendiami hidupnya. Ini penting sekali, saudara. Roh Kudus mendiami hidupnya. Dan kalau sudah didiami hidupnya oleh Roh Kudus, maka saudara bukan saudara lagi yang menjalani aktivitas sendirian, melainkan ada Roh Kudus. Nah, ini kaitan dengan poin yang kedua, saudara. Kalau sudah didiami oleh Roh Kudus, kita meninggalkan manusia lama kita. Kita masuk kepada kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan sebelum ada Roh Kudus disebut dengan manusia lama, tapi kehidupan ketika kita sudah percaya Yesus disebut dengan manusia baru. Rasul Paulus menggunakan bahasa yang lain. Kalau saudara buka misalnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 di situ dikatakan, jika engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, ini adalah merupakan satu kesimpulan teologi yang sangat kuat sekali. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus berdiam di dalam hati dia. Dan ini perlu saya tekankan sekali lagi sebelum saya masuk di poin yang kedua. Kalau Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita, Bapak Ibu, itu secara permanen. Tidak mungkin dia keluar masuk. Ya. Dia keluar masuk. Hari ini dia masuk, lalu kemudian besok dia keluar lagi. Hari ini masuk, besok dia keluar lagi. Bukan demikian. Bukan demikian. Kalau saudara sudah percaya Yesus, Roh Kudus mendiami hati. Bagaimana Pak, kalau saya masih berdosa? Nah ini dia. Kalau ada jemaat SPBF, ya, begitu ya Pak ya, bukan GBC lagi ya. Jemaat SPBF yang sudah percaya Tuhan dengan keyakinan ada Roh Kudus di dalam hati, masih berdosa, itu manusiawi karena masih injakan kaki di bumi, ya. Tapi kalau dia nyenyak di dalam dosa, ya, dia terlena di dalam dosa, saudara-saudara, hati-hati. Inilah yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, tapi mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau saudara sudah bertobat, sudah percaya Yesus, lalu kemudian hari Minggu seperti pura-pura lupa jam 8, ya, tidak mau datang ke gereja, saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara punya kemampuan melayani, saudara punya kemampuan memimpin pujian, mainkan musik, tapi saudara, yang lain aja lah, saya nggak mau menggunakan karunia yang Tuhan kasih. Saudara mendukakan Roh Kudus. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara bisa berdoa, tapi saudara mengabaikan berdoa. Saudara ada waktu untuk membaca Alkitab, saudara tidak mau membaca Alkitab. Saudara tidak mau membangun persekutuan dengan Tuhan, padahal Roh Kudus sudah diam di dalam hidup saudara. Saudara mendukakan Roh Kudus. Tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ingatlah, identitas kita hari ini adalah didiami oleh Roh Kudus. Hal yang kedua, saudara-saudara. Hal yang kedua yang harus diketahui oleh jemaat Tuhan adalah dipenuhi Roh Kudus. Ajaran penting yang kedua adalah orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Masih di ayat yang sama, di situ ada informasi menyertai. Ya. Tuhan bukan hanya mendiami kita, Roh Kudus bukan hanya mendiami kita, tapi dia menyertai kita. Dalam ayat-ayat yang lain, saudara-saudara, Immanuel. Immanuel itu artinya, artinya orang pertama jamak, ya, kita, ya. Lalu kemudian Immanuel, Allah, ya. Anu itu adalah konjungsi, berarti Immanuel bukan kita dengan Allah. Kalau ditranslate secara normal, ya kita dengan Allah, tapi subjeknya bukan kita, subjeknya adalah Allah. Maka bahasa Indonesia yang tepat adalah Allah bersama kita, Allah dengan kita. Dan saudara-saudara bayangkan ini, kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ini saudara-saudara kata kuncinya,
dipimpin oleh Roh Kudus, Immanuel, saudara disertai oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu dan saudara, kita melakukan pekerjaan kita dengan bertanggung jawab, melakukan setiap aktivitas kita di dalam terang firman Tuhan. Tak mungkin orang yang dipimpin Roh Kudus dia bersekutu dengan hal-hal yang buruk, ya. Dia bekerja tipu-tipu, misalnya begitu ya, atau dia bekerja tidak bertanggung jawab. Saya kira bukan ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia jujur, dia bekerja dengan bertanggung jawab, dan dia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada amin saudara? Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan ini ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara-saudara memikirkan bagaimana gaya Rasul Paulus dalam menasihati jemaat di Filipi. Kita berangkat dari jemaat di Filipi dulu. Ketika Paulus berada dalam penjara, lalu kemudian Dr. Chris Marantika sudah melakukan penelitian, penjara waktu Paulus berada di penjara itu hanya 1 kali 1,5 meter, Pak. Penjara itu hanya 1 kali 1,5 meter, lalu di tengah-tengahnya itu ada tiang, disitulah dia dirantai di tiang itu. Daerah yang bawah tanah lagi, dia di penjara seperti itu. Dalam situasi yang sulit seperti itu, Rasul Paulus menulis kitab Filipi, dan beberapa kitab ditulis dalam penjara. Dia menulis kitab Filipi, dia sampaikan kepada jemaat di Filipi dengan tema utama bersukacita. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan itu dunamis, saudara. Yang memberi kekuatan kepada kuatnya, dunamis. Paulus, perhatikan baik-baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dunamis itu pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan baik. Dunamis itu, dynamic itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Atau kekuatan supranatural. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara. Hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Dan Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kamu bisa menanggungnya. Pencobaan, tantangan tidak melebihi kekuatan. Sama dunamis yang dipakai, saudara-saudara. Dunamis yang dipakai sama dengan Filipi 4 ayat 13. Artinya apa, saudara-saudara? Gaya Paulus dalam menasihati jemaat mau meyakinkan jemaat bahwa kalau sudah didiami oleh Roh Kudus, saudara menjalani aktivitas pekerjaan tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara, yang selalu memenuhi saudara, yang selalu mencerahkan saudara, yang mengingatkan saudara, yang menghibur saudara. Apapun yang saudara alami, saudara tidak sendirian. Itulah Roh Kudus memenuhi, menguatkan saudara, menghibur saudara, menolong saudara. Ini yang harus diketahui oleh orang Kristen. Jadi jangan berpikir bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus pandai WL. Dipenuhi Roh Kudus harus bisa main musik, harus bisa bersoho. Bukan begitu, saudara-saudara. Menjalani kehidupan, melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, bertanggung jawab, dengan jujur, saudara-saudara. Melakukan pekerjaan dimanapun dipimpin oleh Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan terjadi. Gaya Yakobus berbeda. Dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Ini teologianya Paulus dan Yakobus ini luar biasa. Yakobus pasal 1 ayat 2. Anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini Yakobus enteng banget.
Ya. Anggap sebagai kebahagiaan jatuh dalam berbagai pencobaan. Dalam kesulitan anggap sebagai kebahagiaan. Kalau bukan orang Kristen, saudara, kalau bukan orang yang dipimpin Roh Kudus, mana bisa ngomong begini? Ya, nggak mungkin lah. Saya yakin kalau orang tidak ada Roh Kudus, ketika dia ada dalam tantangan, gantung diri solusinya, saudara. Putus asa solusinya. Jalan pintas solusinya, saudara. Tapi Yakobus berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa bisa enteng banget ngomong begini? Karena orang tidak jalan sendirian. Selalu disertai Roh Kudus. Amin. Selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Paulus punya gaya yang berbeda, ada kekuatan. Ya, sehingga bisa melewatinya. Ada pencobaan, bisa dilewati. Tapi Yakobus, anggap aja sebagai kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai kesulitan, berbagai pencobaan. Mengapa demikian? Karena teologianya. Orang kalau sudah percaya Tuhan, didiami Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, maka kalau ada hasil, jangan berkata ini kuat dan hebatku. Tapi kalau ada keberhasilan, ini karena Tuhan. Amin. Ini karena Tuhan. Jauhkan kesombongan. Ini penting sekali. Penting sekali. Saya kadang selalu berkata dengan memahami bagian ini. Saya kadang berkata begini Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen sukses, nggak perlu heran kita. Iya. Kalau ada orang Kristen diberkati Tuhan, oh jangan heran, oh kok bisa ya? Anak-anaknya kok manut-manut ya? Ini pakai orang bahasa Jawa dikit Pak ya. Anaknya kok nurut-nurut ya? Anaknya kok jadi terpuji ya? Terhormat ya anaknya? Jangan heran, saudara. Nggak heran. Karena memang natur orang di dalam Tuhan yang didiami Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, disertai Roh Kudus. So pasti hal-hal yang baik terjadi, saudara. Tapi kalau tidak didiami Roh Kudus, kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hal buruk terjadi. Saudara. Ya, hal buruk terjadi. Karena itu, jangan tunda. Ambil kesempatan ini. Saya mau didiami oleh Roh Kudus. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini harus keputusan. Dan yang terakhir, saudara. Yang terakhir, orang yang dipenuhi Roh Kudus hasilkan buah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan buah. Ayat-ayat bisa Bapak Ibu lihat. Galatia pasal 5. Buah roh. Saya kira kita sudah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau naik sedikit ke atas, ayat 21, percabulan, hawa nafsu, dan sebagainya, berarti banyak banget. Tapi buah roh 9. Buah roh 9. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada damai sejahtera. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak bicara intonasi, saudara. Kelemah lembutan tidak bicara intonasi. Waktu saya di asrama kuliah, ya, saya punya 2 teman, saudara. Saya punya 2 teman. Teman yang satu, saya waktu kuliah semester 1, ya saya kan di Tanjung Priuk. Kami pergi ke Koja, pulang malam-malam. Jadi teman-teman sudah makan mereka jam 6. Beberapa teman-teman, ya yang terlambat jangan kasih makan katanya. Teman saya Jupri Tobing. Teman saya Jupri Tobing, diam-diam. Dia simpan nasi buat saya. Begitu saya datang. Kamu kemana aja ya? Itu nasimu, saya simpan di kamar katanya. Wais. Ya. Nasi simpan di kamar. Tapi ada satu teman saya, orang Jawa. Udah tidur, tiba-tiba ketuk pintu malam-malam. Satu kamar dengan saya. Ya saya kalau sudah tidur itu, ya kalau sekarang sudah punya istri baru ngorok, dulu belum ngorok. Saya mau tidur udah nyenyak banget lah.
lama sekali dia ketuk-ketuk. Kalau dia ketuk keras, kedengaran kepala asrama bahaya. Ya kan? Jadi ketuk pelan-pelan, akhirnya risikonya lama. Lama dia di luar. Begitu saya sadar dan saya buka, karena dia udah lama banget di luar. Saya buka. Kemudian dia lembut sekali dia bicara. Dia monyet lu lama banget katanya. Saudara-saudara, waktu saya belajar bahasa Yunani dia katakan lemah lembut, saudara-saudara. Lemah lembut tidak bicara intonasi, saudara-saudara. Hati-hati, saudara. Jangan suara kita lembut seperti tadi lah, kemudian monyet lu. Ini bukan lemah lembut, saudara-saudara. Nah, karena lemah lembut yang dimaksud Alkitab tidak bicara intonasi, saudara-saudara. Lemah lembut bicara hati, saudara-saudara. Bicara hati. Bagaimana hati mensuarakan sesuatu, saudara-saudara. Teman saya Jupri Tobing tadi, dia bilang memang makanan murka. Ya? Memang dia nadanya keras, saudara-saudara. Tapi hatinya baik. Hatinya baik. Tidak seperti yang tadi. Nadanya memang halus banget. Tapi kasar banget. Ya? Nah, itu kira-kira. Jadi saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak ada kemunafikan. Amin. Ini seperti halus padahal payah banget kan? Ya gitu. Di depan baik-baik tapi di belakang bahaya. Saudara, hati-hati. Ingat saudara, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sadari identitas hidupku bukannya aku lagi. Ada Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, harus senantiasa menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Disertai oleh Roh Kudus. Dan saudara harus sampai kepada tingkat keyakinan kalau dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus, di depan ada kebaikan. Amin. Di depan ada keberhasilan, saudara-saudara. Di depan ada harapan. Sebab kita menuju ke sana tidak seorang diri. Menuju ke sana bukan semata kebolehan, kepandaian, tetapi karena pertolongan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hasil dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mencirikan buah roh. Mencirikan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara, itu orang yang, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada bahasa roh di sana, saudara. Tidak ada kekayaan di sana, saudara. Tapi kasihnya ada, kelemah lembutannya ada, penguasaan dirinya ada, saudara. Kesabarannya ada. Nah, saudara, kesabaran ini juga menarik. Itu saya tekankan, ya. Kesabaran, ya. Makrutumia. Ya. Kesadaran itu dalam, kalau terjemahkan secara asli, kesabaran itu, ya, itu tali layangan, Pak. Ya. Dari kesabaran. Kok bisa ya bahasa Indonesia dari tali layangan, kok diterjemahkan kesabaran ya? Bahkan bahasa Indonesia ada yang menarik lagi sekarang kan? Ya, bahasa-bahasa itu panjang sabar, nggak pernah ada panjang sukacita kan? Ya, panjang sabar, ya sudah kesabaran di panjang sabar. Oh ternyata memang dekat sekali dengan arti Yunaninya itu panjang tali layangan, ya. Tali layangan, tali layangan. Jadi ya berkaitan dengan tali tadi, ya. Jadi panjang kesabaran. Kalau orang Timur bilang Pak, kalau orang emosian, mereka bilang orangnya sepotong. Ya, pernah dengar ya? Kalau orang emosian, orangnya sepotong. Atau sumbunya pendek. Ini semua berkaitan dengan tali ini Pak. Ini berkaitan dengan tali. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali. Mari kita sabar. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus sabar. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua, kita semua dalam keluarga besar Taman Sapari, kita orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Hasilnya baik, hasilnya memuliakan Tuhan, hasilnya tidak mengecewakan. Saudara, ini yang penting, dan sukses ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita merespon firman Tuhan.